Halo guys, welcome to my YouTube channel. Selamat datang di akun YouTube aku. Sebelumnya, tekan tombol like dan juga subscribe dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan dari setiap postingan-postingan baru aku di YouTube. Ya, jadi jangan lupa guys, sekali lagi mohon bantu aku untuk membangun channel YouTube aku yang masih baru banget ini supaya dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, aku akan membahas tentang gunung terbersih versi aku ya. Gunung terbersih versi aku. Mungkin menurut teman-teman banyak lagi gunung bersih versi teman-teman. Tapi ini berdasarkan pengalaman aku pribadi, aku membuat video ini gunung terbersih versi aku. Nah, gunung terbersih versi aku itu ada di Kabupaten Pasaman Barat ya, di Provinsi Sumatera Barat. Nah, nama gunungnya itu adalah Gunung Talamau. Iya, mungkin teman-teman sudah banyak yang mencicipi bagaimana Gunung Talamau itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah melihat atau belum pernah mendaki Gunung Talamau atau penasaran kenapa sih aku itu menjadikan Gunung Talamau sebagai gunung terbersih versi aku, silahkan banyak tuh di Google, di foto-foto di internet tersebar. Aku lihat sih sudah mulai bermunculan blog-blog tentang pendakian ke Gunung Talamau ya. Oke, aku bilang kenapa Gunung Talamau itu gunung paling bersih ya, karena dari awal kita berada, ketika aku dan teman-teman waktu itu beberapa tahun yang lalu melakukan pendakian ke Gunung Talamau, dari base camp aja itu kita disuruh untuk mengeluarkan semua logistik kita ya. Gunanya untuk apa? Penjaga base camp, orang base camp, dan waktu itu satu orang base camp akan menghitung semua jenis sampah-sampah yang pasti akan dibawa turun ya. Jadi kebayang dong kita, kalau nggak salah kita waktu itu ada 10 orang, tentu dengan logistik yang sangat banyak gitu. Jadi kita hitung sampai teman aku yang ada bawa permen jahe satu bungkus besar. Tahu kan kalau dalam satu bungkus besar itu kurang lebih ada 40 bungkus kecil-kecil, itu harus dibongkar ya, itu harus dibuka dan dihitung semuanya sekecil-kecilnya, bahkan pipet pun, bahkan rokok teman aku kebetulan bawa rokok, dihitung berapa batang rokok, berapa bungkus rokok, lalu itu harus dibawa turun kembali. Jadi kebayang ya gimana ribetnya, gimana memakan waktu menghitung sampah-sampah, padahal itu baru mau naik gitu kan. Tapi dari situ aja aku dan teman-teman sudah merasa kagum gitu. Sudah pasti dong dari awal aja, dari bawah aja sudah dihitung semua sampahnya. Nah, setelah melakukan perjalanan shelter demi shelter, posko demi posko kita lewati, dan kita sangat amazing gitu, kita merasa sangat wow, kagum, karena memang gunung ini bersih banget. Dari base camp kita mau menuju ke shelter satu aja, padahal itu adalah ladang milik warga ya, karena memang kita melewati ladang sawit. Padahal kalau sebenarnya karena aku juga tinggal di daerah yang kebun sawit itu identik dengan orang gampang membuang sampah ke situ gitu kan. Tetapi di ladang sawit ini yang notabene punya warga, tidak ada sampah plastik satupun, atau kaleng-kaleng bekas minuman, atau kaleng-kaleng bekas sarden, atau apa segala macam, tidak ditemukan di daerah perladangan tersebut. Lalu kita melewati ladang jagung, ladang sawah-sawah milik warga juga, tidak ada sampah-sampah plastik yang kita temui. Yang kita temui hanya sampah daun, sampah ranting, ya, sampah bekas-bekas batang-batang pohon yang sudah lapuk. Jadi itu yang kita temui
dan kita merasa sangat senang sekali gitu. Memang perjalanan dari base camp menuju ke shelter 1 itu agak membosankan karena yang dilihat itu saja, kebun sawit, ladang orang, kebun sawit, ladang orang, itu saja. Tetapi kita kagum, takjub karena tidak ada sampah ya. Lalu sampai kita menuju ke posko berikutnya, posko 1, posko 2, posko 3, posko 4, tidak menemukan satu sampah pun gitu ya. Jadi benar-benar takjub banget gitu, segitu bersihnya Gunung Talamau itu, segitu asrinya Gunung Talamau itu, sampai kita tidak menemukan sampah gitu, kecuali tanda-tanda yang berupa tali atau pita. Nah itu memang direkatkan di pohon supaya sebagai penanda gitu, karena trek Gunung Talamau itu termasuk trek yang sulit untuk dicapai gitu kan. Karena Gunung Talamau juga, for your information, Gunung Talamau itu merupakan gunung dengan trek terpanjang di Sumatera Barat dan dengan medan yang ampun ya. Nanti di video selanjutnya aku akan bahas tentang trek dan medannya Gunung Talamau ya, yang banyak bikin orang ampun kapok di Gunung Talamau ya. Jadi guys, memang benar-benar itu kesan yang kami dapat, aku dan teman-teman dapat. Bahkan ketika kami sampai ke puncak, sampah itu dibawa turun lagi. Nah ketika kami melakukan kami harus balik, kami harus kembali turun, kita membawa semua sampah dan sampai di shelter 1, shelter posko Harimau Campo. Nah di situ orang poskonya menunggu kita karena penghitungan sampah itu bukan dilakukan di base camp, tetapi dilakukan di shelter 1 gitu. Dan memakan waktu yang cukup lama gitu kan, karena semua sampah yang dicatat waktu sebelum naik itu sudah ada catatannya. Jadi ketika kita turun, orang posko sudah menunggu kita. Jadi mereka tinggal membuka catatannya, lalu kita mengeluarkan sampah-sampah yang sudah dicatat gitu. Jadi benar-benar sebegitu diajarkannya kita untuk bertanggung jawab terhadap alam. Kita harus melestarikan, harus menjaga alam ya. Jadi itu sebabnya kenapa Gunung Talamau itu bersih banget. Nggak tahu deh kalau sekarang, tapi kalau aku lihat dari postingan blog-blog orang, katanya Gunung Talamau masih sebersih itu gitu kan. Jadi senang banget gitu. Dan karena kenapa aku bilang gunung terbersih gitu, pengalaman aku mendaki beberapa gunung, sampah itu banyak, itu menjadi masalah nomor 1 gitu. Tetapi di Gunung Talamau enggak gitu, satu sampah plastik pun harus kita bawa. Nah ketika kami sampai di shelter 1 untuk turun, pihak posko mengucapkan terima kasih kepada aku dan teman-teman karena kami telah membawa semua sampah tanpa kekurangan satu apapun. Si abang itu sangat-sangat mengapresiasi kami karena ada juga beberapa pendaki yang menganggap sepele, itu pasti bohong-bohongan nih orang posko aja gitu kan. Tapi kami tetap bertanggung jawab dan itu sangat diapresiasi. Lalu si orang posko bilang kepada kami, kalau seandainya tadi kalian meninggalkan satu sampah saja, dimanapun itu, di posko berapapun itu, kalian harus jemput lagi. Kebayang dong kan, karena trek Gunung Talamau itu terpanjang, dari posko 1 sampai ke posko 3 itu aja bisa memakan kurang lebih waktu 6 jam gitu. Jadi kalau seandainya sampah kita kurang dan nempel dan tinggalnya di shelter 3, di posko 3, kita harus balik gitu, mau nggak mau kita harus balik, dan kita sudah capek, kita harus naik lagi. Kebayang kan? Jadi guys, itu mengapa aku sangat mengapresiasi sekali orang-orang yang bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan ya. Dan aku dan teman-teman setelah pulang dari situ saling bercerita, saling berkisah bahwa kami sangat kagum karena Gunung Talamau benar-benar bersih
benar-benar bersih dan masih asri. Apalagi soal pacetnya jangan diragukan ya. Pacet di Gunung Talamak itu banyak banget, mungkin karena saking lembabnya gunung tersebut, masih bersihnya gunung tersebut, tidak ada sampah, jadi kelembapan tetap terjaga, sehingga pacet pun berkembang biak dengan sangat baik. Jadi itu apa yang aku ingin sampaikan kepada kita semua adalah bahwa memang penting ketika kita melakukan perjalanan kemanapun, khususnya melakukan pendakian, tetap bertanggung jawab akan sampah-sampah kita, gitu ya. Jangan sampai karena kita berada di hutan bebas, kita merasa bahwa kita tidak punya tanggung jawab apa-apa lagi terhadap alam. Jangan, itu salah besar. Justru kitalah yang harus bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan alam, gitu ya. Sampai-sampai banyak pendaki yang merasakan Gunung Talamak ini, mereka jatuh cinta terhadap Gunung Talamak sekaligus kapok. Jatuh cintanya, aku yakin alasan pertamanya karena bersih, pasti karena bersih, tanpa sampah ya. Kapoknya adalah karena banyaknya pacet ya, pacet berkeliaran dan tidak mengenal tempat, dan juga treknya ampun, dan juga rutenya terpanjang di Sumatera Barat. Nah itu dia. Nanti di video selanjutnya aku akan kupas lagi, karena Gunung Talamak ini merupakan gunung yang paling berkesan ya. Jadi guys, sekali lagi ingat, aku bukan menggurui, aku bukan menasehati, tetapi pengalaman aku sendiri, aku merasa senang ketika gunung itu bersih. Ketika aku berada di gunung lain yang penuh dengan sampah, aku stres. Kenapa? Kurang tanggung jawab kita terhadap pengelolaan sampah. Seenggaknya kalau kita tidak mau seenggaknya kalau kita tidak mau membawa sampah, nggak usah naik gunung gitu. Itu aja sebenarnya simpelnya ya. Jadi kita sebenarnya di gunung itu bukan untuk hoga-hoga, bukan untuk hura-hura, tapi sebenarnya banyak nilai-nilai yang bisa kita petik. Salah satunya adalah nilai tanggung jawab kita terhadap sampah dan barang-barang yang kita bawa. Nah ya, cukup sekian dulu video aku hari ini. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Kalau kamu ingin komen di bawah, komenlah dengan positif, komenlah dengan baik, karena aku sangat mengapresiasi sekali orang-orang yang komen dengan baik dan positif. Nah, jika kamu merasa ada suatu tempat atau gunung, nah karena kita berbicara hari ini gunung terbersih, jika kamu ada menilai gunung tersebut bersih menurut versi kamu, silahkan komen di bawah. Oke? Nah, terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk melihat video saya. Nah, sampai jumpa dalam waktu, dan dadah.